Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran nematologi bersama saya Abdul Ghafur. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai bagaimana cara untuk mengambil sampel tanah untuk mendapatkan nematoda. Tentu saja yang perlu kita pertimbangkan dulu adalah alatnya apa. Nah, dalam hal ini ada dua macam tujuan untuk mendapatkan nematoda. Yang pertama adalah tujuan kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Untuk yang kualitatif, kita tidak terlalu mempermasalahkan berapa banyak sampel tanah yang kita ambil. Sementara kalau kuantitatif itu tentu saja kita harus memperhitungkan berapa banyak sampel yang kita ambil. Nah, untuk yang kualitatif sebenarnya ada dua alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah alat untuk menggali. Yang kedua, alat untuk menyendok atau mengambil tanah yang sudah kita gali tadi. Jadi, tetapi ini tergantung kepada jenis tanahnya. Kalau tanahnya gembur, mudah diambil, maka kita mungkin hanya perlu satu macam alat saja, ya. Alat itu untuk menggali sekaligus untuk mengambil. Nah, contohnya adalah alat ini. Ya, ini alat untuk berkebun saja atau yang semacam inilah. Ini kalau kita pakai kalau tanahnya gembur, ditusukkan ke dalam tanah kemudian diambil begitu saja. Sudah, ya. Jadi ini cukup. Tapi kalau tanahnya keras, maka ini kemungkinan tidak akan memadai. Maka kita memerlukan alat penggali yang sesungguhnya, ya misalnya di sini adalah linggis, ya. Oke, yang juga perlu disiapkan adalah kantongan plastik, ya. Ini kantongan plastik gula, ya. Kemudian label. Ya, stiker untuk label. Baik, mari kita mulai. Saya ambilkan contohnya. Jadi, misalnya kita tentukan saja sembarang saja di mana kita akan mengambil, ya. Misalnya di sini. Ya. Pertama-tama adalah ini lapisan permukaan tanah ini harus dikikis. Jadi kalau ada serasah-serasahnya itu dibuang karena tidak akan ada nematoda di situ. Nah, lalu kalau sudah cukup bersih, ini sudah permukaan tanahnya, kemudian kita coba gali. Nah, ini tanah ini keras sehingga saya harus menggunakan alat penggali, ya. Jadi linggis. Nah, digali sampai kedalaman sekitar 10 atau 15 cm. Ya, kurang lebih lah, karena di sini saya akan mencontohkan penggunaan alat yang untuk keperluan kualitatif saja, ya. Nah, kemudian setelah digali, lalu kita ambil dengan alat penyendok seperti ini dan dimasukkan ke dalam kantongan plastik. Kantongan plastik, ya, kita masukkan. Berapa banyak? Sekali lagi, karena ini penelitiannya kualitatif, kita tidak terlalu masalah. Tapi paling tidak untuk satu titik kita ambil sekitar sepertiga dari satu kantongan plastik gula ukuran 1 kilo, ya. Nah, setelah ini kita ambil, ya, diikat dan jangan lupa untuk menempelkan labelnya di bagian luar, ya, di bagian luar. Kenapa di bagian luar? Karena ini mungkin ada basah-basah. Kalau ini kita masukkan ke dalam, nanti kertasnya akan rusak, basah. Oke. Nah, kalau tujuannya adalah penelitian kuantitatif, ya, maka kita harus menyiapkan alat yang khusus, ya. Ini adalah
salah satu contoh alat yang dipergunakan untuk mengambil tanah secara kuantitatif. Di sini ada lubang, ya, ini sebuah pipa yang berlubang separuh, dan ini ada diameternya tentu saja. Dari diameter ini kita ketahui nanti berapa volume yang terambil, ya. Nah, ini pentingnya adalah supaya kita mengambil sampel tanah dalam jumlah yang diketahui. Kalau kita pergi ke tempat lain mengambil sampel tanah lagi, jumlah yang diambil juga diketahui. Dengan demikian, perhitungan-perhitungan lebih akurat untuk dilakukan. Tetapi alat ini tentu saja ada kelemahan-kelemahannya. Jadi misalnya alat yang saya pegang ini, kalau tanahnya keras, ini akan sulit untuk dipakai. Jadi misalnya begini, tapi kalau tanahnya agak lunak, lebih mudah. Jadi kita, nah ini adalah contoh pengambilan tanah secara kuantitatif, sehingga tinggal dihitung nanti berapa panjangnya dari sini ke sini. Ini sudah ada skalanya, 5, 5, 5, 15, 20, 25 cm. Berarti nanti bisa diketahui diameternya berapa. Ini 17 mili diketahui, dan di sini panjangnya ini adalah 25 cm. Nanti bisa dihitung, ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan sampel tanah yang jumlahnya diketahui, ya. Saya kira itu, para pemerhati nematologi, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.